Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidania Muhammad dengan NIM 2101018130122. Mata kuliah rekayasa nilai kelas C. Di sini saya ingin membahas mengenai isi studi kelas 3, yaitu pada proyek Robert Street Improvement atau perbaikan Jalan Robert SP 1908 step 84. Untuk pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada data proyek, yang ketiga ada metodologi value engineering, yang keempat ada rekomendasi dari tim value engineering. Yang pertama ada latar belakang. Robust State Improvement merupakan jalur transportasi utama di jantung kota West St. Paul dengan rute sekitar 3,9 km dan diklasifikasikan sebagai jalan arteri di bawah wewenang Minnesota Department of Transportation. Dari Mendota Road menuju Butler Avenue, pada ujung utara kota memiliki 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisinya dan memiliki LHR sebanyak 16.000 sampai 26.000 kendaraan pada tahun 2009 dan menghubungkan berbagai daerah. Pada daerah Butler Avenue menuju arah utara garis batas kota di Annapolis Street memiliki 3 lajur yang tidak terbagi dengan parkiran telah diizinkan di kedua sisinya dan memiliki LHR atau lalu lintas harian rata sebesar 16.000 kendaraan. Pada sepanjang jalan tersebut terdapat persimpangan yang jaraknya berdekatan, yaitu 15 meter, sehingga menyebabkan jalan tersebut rawan kecelakaan. Maka dari itu, tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas, serta menyediakan akomodasi agar memenuhi standar American with Disabilities (AIDS) dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Proyek ini akan menambahkan median pada persimpangan dan menambahkan jalur perjalanan di utara Butler Street dengan menghapus area parkir pada sisi jalan, serta memperbaiki trotoar. Proyek ini juga akan membangun kembali jaringan saluran pembuangan, mengganti lampu lalu lintas, dan prasarana lainnya. Yang kedua yaitu data umum proyek. Judul pada proyek tersebut yaitu Robert Street Improvement S1908-84 yang berlokasi pada kota West St. Paul, USA dengan panjang rute sekitar 3,9 km dan dianalisis oleh tim FE pada tanggal 10 sampai 13 September 2013 dengan pemilik proyek yaitu Minnesota Department of Transportation dengan ketua tim value engineering yaitu Glenn Long. Di sini terdapat gambar peta lokasi proyek yaitu pada daerah kota West St. Paul yang menghubungkan daerah Mendota Road menuju Annapolis Street. Topik yang ketiga yaitu membahas mengenai metodologi value engineering. Terdapat 5 metode yang digunakan. Yang pertama, cost model, yaitu untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama dan persen total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Pada gambar di bawah, gambar figur 3, menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan raya dan landscape jalan termasuk penerangan lebih dari 50% dari proyek. Metodologi yang kedua yaitu performance attribute. Performa masing-masing proyek harus disetujui oleh tim proyek dan tim value engineering. Performa atribut ini mewakili aspek-aspek ruang lingkup proyek dan jadwal yang memiliki nilai potensial. Tim FE bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan performa atribut untuk proyek ini dan membuat konsep dasar yang berkaitan dengan atribut ini. Performa atribut digunakan selama penelitian untuk mengevaluasi, dokumentasi ide-ide, dan rekomendasi. Di sini pada tabel 3 merupakan performance attributes. Ada mainline operation, local operation, maintainability. Metodologi yang ketiga yaitu performance attribute matrix.
yang digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari performance attributes yang digunakan pada proyek. Tim proyek dan value engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari performance attributes yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Jadi dari performance attributes dijadikan performance attribute matrix yang didasarkan pada persenan dari masing-masing performance attributes tersebut. Metodologi yang keempat yaitu functional analysis, yaitu mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang mengubah dari desain asli ke arah fungsional konsep proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja untuk mengurangi kebutuhan proyek secara maksimal. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pemahaman yang lebih luas, pertimbangan cara-cara alternatif untuk mencapai fungsi. Fungsi utama diidentifikasi oleh tim adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya perawatan, dan yang terakhir adalah meningkatkan vitalitas ekonomi. Nah, di sini ada fungsi analisis. Major item ada roadway, streetscape, traffic signal, storm sewer, hingga retaining walls. Metodologi yang terakhir yaitu adalah phase diagram. Diagram phase berfungsi untuk mengatur urutan yang logis, sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Dan jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, maka fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah yang terjadi pada saat yang sama atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas. Diagram fase untuk proyek ini menunjukkan perbaiki operasi utama arus dan tingkatkan operasi lokal sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk menjaga lalu lintas dan relokasi. Hal ini memberikan pemahaman kepada tim FA tentang alasan desain proyek dan fungsi menawarkan peluang terbaik untuk meningkatkan biaya atau kinerja. Di sini ada phase diagram. Dan ini juga lanjutan dari phase diagram mengenai stage construction. Seperti itu. Tapi yang keempat yaitu rekomendasi dari tim value engineering. Nah, yang pertama adalah rekomendasi 1 ide nomor 7, yaitu menggunakan barel lalu lintas. Dasar perencanaannya yaitu penghalang beton plat cetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Deskripsi rekomendasi mengganti penghalang beton dengan barel lalu lintas. Selain penghematan biaya untuk menggunakan barel lalu lintas dibandingkan penghalang beton, juga akan ada penghematan dalam durasi kontrak. Karena barel dapat dengan cepat diatur dan diatur ulang tanpa peralatan khusus kebutuhan. Keuntungannya, yang pertama mengurangi biaya, yang kedua mengurangi durasi konstruksi, yang ketiga lebih mudah untuk mengalihkan lalu lintas, dan yang terakhir yaitu lebih mudah untuk menyelesaikan akses melalui zona kerja untuk bisnis lokal. Kerugian dari menggunakan barel yaitu tidak ada pemisah yang jelas antara pekerja dan lalu lintas. Nah, di sini ada tabel penghematan biaya dari hasil perhitungan tim value engineering dapat diperoleh penghematan biaya sebesar 183.230 US dollar. Untuk rekomendasi yang kedua yaitu ide nomor 20 dengan isi rapat mingguan kontraktor dan pengguna jasa atau owner. Dasar perencanaannya, owner menyediakan penghubung untuk menginformasikan mengenai tentang jadwal dan konstruksi serta kemajuan proyek. Diskusi rekomendasi ini adalah agar kontraktor menunjuk seseorang seperti mandor atau pengawas yang akan memberikan pembaruan mingguan kepada owner tentang pekerjaan yang akan diharapkan untuk minggu ini. Keuntungan dari rapat mingguan kontraktor dan pengguna jasa atau owner yaitu yang pertama memberikan penjangkauan terhadap owner. Yang kedua memudahkan pengontrolan jadwal sesuai dengan rencana awal atau tidak. Yang ketiga membangun hubungan antara kontraktor dan owner.
Kerugian dari rekomendasi 2 yaitu apabila terjadi perubahan jadwal dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan owner terhadap kontraktor. Nah, penjelasan dari rekomendasi nomor 2 yaitu dalam laporan mitigasi dampak konstruksi tertanggal Februari 2009 yang disiapkan oleh MNDOT, meningkatkan penjangkauan bisnis dianggap sebagai salah satu rekomendasi yang paling penting. Tim Field Engineering merekomendasikan agar kontraktor bertemu dengan owner setiap Senin pagi untuk menyampaikan jadwal minggu itu, di mana kegiatan konstruksi akan dilakukan. Menghadiri owner dalam pertemuan tersebut memberikan kesan bahwa owner bagian dari solusi dan memungkinkan owner untuk membuat revisi untuk kegiatan tersebut, dalam kurung pekerja, sumber daya, dan pengiriman, berdasarkan informasi yang diperoleh selama pertemuan minggu ini. Rekomendasi yang ketiga yaitu ide nomor 24, pemindahan utilitas pertama. Dasar perencanaannya, pembangunan saluran air utama dan saluran pembuangan sanitasi akan dibagi selama tahun 2015 dan musim konstruksi 2016. Dikasih dari rekomendasi tersebut yaitu A. Menyusun urutan kerja atau tentang kontrak kerja urutan pertama. B. Mensyaratkan penyelesaian pemasangan pekerjaan utama air bersama dengan pipa saluran pembuangan sanitasi yang diusulkan oleh penggantian lubang got sebelum mulai bekerja dalam pembagian proyek tersebut. Keuntungan dari rekomendasi 3 yaitu penggantian saluran air utama dan sanitasi. Yang kedua, mengurangi resiko bagi pemangku kepentingan proyek dan kontraktor. Yang ketiga, layanan air sementara di atas tanah sambungan merupakan resiko besar bagi kontraktor. Yang keempat, menghapus koordinasi dengan STPO regional layanan air dari sisa prime tanggung jawab kontraktor. Yang kelima, menghilangkan kebutuhan akan rute jalan memutar selama musim konstruksi di hari konstruksi pertama, mengurangi total biaya proyek untuk jalan memutar. Yang keenam, menyediakan proyek yang lebih cocok untuk kontraktor dan khususnya subkontraktor menawar barang-barang seperti trotoar dan paving karena pekerjaan ini akan dilakukan selama 2 musim daripada tersebar di 3. Yang terakhir harus menghilangkan pekerjaan apapun di 2017. Kerugian dari rekomendasi 3 yaitu beberapa akses bisnis akan berpengaruh beberapa kali. Penjelasannya, perbaikan akan mencangkup pemasangan manhole sanitasi baru dan pipa sanitasi PFC, pelapisan pipa sanitasi yang ada, dan penggantian sambungan utama dan layanan air. Utama kegiatan konstruksi yang terkait dengan pekerjaan ini yaitu penggalian, pengurukan, pengendalian lalu lintas, dan lain-lain. Akan diselesaikan oleh kontraktor, sedangkan pemasangan pipa, air, dan penyambungan layanan yang sebenarnya akan diselesaikan oleh sumber daya dari layanan air regional STPO. Mungkin sekian penjelasan mengenai studi kasus 3, Robert Street Improvement. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.